Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Kaum muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah kematian itu pasti, bersiaplah. Hadirin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Data menunjukkan bahwa beberapa minggu terakhir angka kematian akibat COVID-19 begitu tinggi. Setiap hari kita disuguhi berita duka. Bahkan kita dapat melihat sendiri dengan mata kepala kita, kerabat, teman, dan tetangga kita satu demi satu berguguran. Hadirin, sudahkah kematian demi kematian yang ada di sekitar kita menjadi nasihat bagi kita? Sudahkah takziah yang kita lakukan menjadi tausiah bagi kita semua? Maut adalah kepastian yang tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan barang sesaat pun. Malaikat maut tidak permisi kepada orang yang sehat. Malaikat maut juga tidak minta izin kepada seorang anak ataupun remaja. Ajal tidak menunggu kita sakit. Ajal juga tidak menanti masa tua kita. Jika telah datang waktunya, siapapun pasti akan menemui ajalnya. Oleh karena itu, persiapan menuju kematian semestinya kita lakukan dalam setiap tarikan nafas kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman juhzaha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maknanya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Allah Ta'ala juga berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maknanya, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melalui ayat yang pertama, Allah memberitahu kita bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Dalam ayat yang kedua, Allah memerintahkan kita wafat dalam keadaan muslim. Dan dalam ayat yang ketiga, Allah memerintahkan kita beribadah hingga ajal menjemput. Diriwayatkan dalam Mushanaf Ibni Abi Syaibah bahwa suatu ketika malaikat Israel masuk ke ruangan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam rupa seorang manusia. Sang malaikat tiba-tiba memandang lekat-lekat salah seorang yang hadir di majelis Nabi Sulaiman. Setelah malaikat Israel keluar ruangan, laki-laki itu bertanya kepada Sulaiman tentang orang yang memandangnya lekat-lekat. Kemudian Nabi Sulaiman memberitahunya bahwa orang itu adalah malaikat Israel. Laki-laki tersebut lalu meminta kepada Nabi Sulaiman agar memerintahkan angin membawanya ke negeri India. Beberapa waktu kemudian, malaikat Israel kembali mendatangi Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, "Kenapa engkau memandang laki-laki itu dengan lekat?" Malaikat menjawab, "Aku heran, kenapa ia berada di ruanganmu padahal aku diperintahkan oleh Allah mencabut ruhnya di India." Hadirin, dimanapun kita berada, jika sudah tiba ajal, malaikat maut pasti mencabut nyawa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang semestinya ditakutkan oleh seorang muslim bukanlah kematian. Yang seharusnya dikhawatirkan adalah mati dalam keadaan su'ul khotimah. Seseorang yang di masa mudanya ahli ibadah bukan jaminan akhir hayatnya akan husnul khotimah. Rasulullah SAW menegaskan, "Innamal a'malu bil khawatim." Maknanya, sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita menunda-nunda taubat. Saat ini juga kita bertaubat dari semua dosa. Dosa yang kecil yang dilakukan terus-menerus dapat mengantarkan seseorang melakukan dosa besar. Dan dosa besar yang dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Diceritakan bahwa seorang ulama salaf yang bernama Imam Al-Fudail bin Iyad rahimakumullah memiliki seorang murid yang sedang sakit keras. Menjelang kematian sang murid, Imam Al-Fudail menjenguknya dan menuntunnya membaca 2 kalimat syahadat. Si murid tidak mampu mengucapkannya. Beberapa kali dituntun, si murid tetap tidak mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan sang murid kemudian mengatakan, "Saya terbebas dari 2 kalimat syahadat." Sang murid pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati kafir. Imam Al-Fudail gemetar badannya dan menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Beberapa waktu kemudian, Imam Al-Fudail bermimpi melihat muridnya sedang diseret dimasukkan ke dalam neraka. Imam Al-Fudail bertanya kepadanya, "Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang telah engkau lakukan?" Sang murid menjawab, "Wahai guruku, aku dulu sering membicarakan kejelekan teman-temanku dan hasut kepada mereka hingga aku sampai ke keadaan seperti ini dan mati kafir." Hadirin jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.